Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada perjumpaan minggu ketiga APP ini, kita diajak untuk melihat kembali peziarahan hidup beriman kita dalam persaudaraan dengan alam ciptaan. Kita menyadari bahwa manusia seringkali memandang alam ciptaan bukan bagian dari hidupnya yang pada dasarnya harus dirawat, dipelihara, dan dijaga. Alam dilihat hanya sebagai objek yang mendatangkan keuntungan, yang harus dikuasai dan dikeruk manfaatnya. Alhasil, alam ciptaan dan manusia tidak berada dalam relasi yang sesuai dengan rancangan pencipta. Kita, manusia, sebagai sesama ciptaan, diundang untuk mengembangkan semangat hidup bersaudara dengan sesama ciptaan lain. Sebagai orang beriman, tindakan hidup bersaudara dengan alam ciptaan ini merupakan bentuk ungkapan iman kita kepada Tuhan. Persaudaraan dalam dan bersama alam ciptaan yang senantiasa diperjuangkan, sehingga menjadikan kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan OMK sekalian, sebelum kita memulai pertemuan APP yang ketiga ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Allah Bapa Maha Pencipta, syukur dan terima kasih atas karunia dan rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga saat ini hadirlah dan bimbinglah kami untuk merenungkan dan merefleksikan hidup kami, secara khusus relasi persaudaraan kami dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Biarlah terang kasih-Mu membuat kami mampu memperbaiki alam kami yang sudah rusak ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari OMK sekalian, kita mendengarkan bacaan Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kini kita memasuki pendalaman kitab suci.
Semangat persaudaraan dengan seluruh alam ciptaan pernah digemakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Baginya, semua ciptaan adalah saudara ataupun saudari, bagian dari anggota keluarga Allah. Fransiskus dari Assisi merasakan dan mengalami persaudaraan yang intim dengan seluruh alam ciptaan. Maka Santo Fransiskus Assisi sangat menghormati, mencintai, dan menjaga alam ciptaan Allah. Karena Santo Fransiskus Assisi mempunyai sebuah ikatan batin dengan alam. Maka dia berkata, saudara air, saudara api, dan saudara-saudara yang lain. Injil Matius menegaskan bahwa Allah Bapa senantiasa memperhatikan kawanan ciptaan seperti burung-burung, bunga bakung di ladang, dan tentunya seluruh alam ciptaannya. Sebagai satu komunitas ciptaan Tuhan, manusia dipanggil untuk melayani, memperhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara ciptaan, khususnya lingkungan hidup. Hal itu hanya mungkin terjadi apabila manusia tidak lagi khawatir dengan dirinya dan tetapi tergerak hatinya untuk mengasihi dan mencintai sesama, baik itu sesama manusia maupun alam ciptaan serta ciptaan yang lain. Tanda kasih dan cinta terwujud dalam tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam kesempatan refleksi APP yang ketiga, kita diingatkan pada tugas perutusan kita untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Allah. Manusia dikaruniai akal dan hendaknya manusia menggunakan akal itu sebagai landasan iman untuk merawat dan menjaga alam. Manusia bukanlah tuan atas ciptaan. Manusia bukanlah tetapi manusia seharusnya menjadi saudara bagi alam ciptaan, di mana sebagai seorang saudara hendaklah kita selalu menjalin relasi yang baik dengan saudara. Begitu juga dengan alam. Mari kita menjadikan alam sebagai saudara yang mampu menopang kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya menemukan dua video, dan video ini akan saya tampilkan sebagai bahan analisis sosial kita. Video pertama yaitu tentang seseorang yang bergiat untuk melestarikan alam, menjaga alam dengan pembuatan ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik yaitu pemanfaatan sampah plastik menjadi sebuah rumah tangga. Contohnya, mari kita lihat dalam sebuah video yang akan kita lihat nanti. Di sana ada sebuah komunitas di mana membuat sampah itu menjadi sebagai sahabat dan saudara. Misalnya, kita bisa melihat di sana sampah botol minuman mineral yang sering kita lihat atau yang sering kita gunakan, kita pakai, kita minum isinya, dan botolnya masih kita pegang atau ada di dalam
genggaman kita jangan kita buang, kita manfaatkan. Apa itu EcoBrick? Mari kita lihat bersama. Okay, it's very easy. You put the plastic and you stuff here. This is a soft plastic, and then you compress it with a stick. Literally that simple. Yeah, that's simple. And you can have to really compress it because it has to reach a certain strength to hold the weight. Yeah, you can make it into a module like this, and then you can make it into a chair that I sit on. Yeah, you're actually sitting on a stool. Yeah, on a stool, yeah. Do you feel safe? Yeah. It's strong enough? Yeah, strong enough, yeah. At home, I'm the only one who is doing the EcoBricks. My wife and my children, they help by only giving me, here, the plastic for you to do the EcoBricks. But I believe one day, because they see it every time, every day I'm doing it, I believe one day they will also pick up to do the EcoBrick as me. Untuk melibatkan diri ke dalam siklus alam. Itu sederhananya itu. Prakteknya ya seperti yang saya jalankan, jadi menanam apa yang kita makan, kemudian mengembalikan kembali ke bumi apa yang sisa-sisa yang kita makan. Itu konsep sederhananya seperti itu. Jadi kita lebih aware dengan apa yang ada sekeliling kita, apa kejadian-kejadian di sekeliling kita. Terus jadi lebih lebih bersyukur aja. Gitu, dan lebih menyatulah dengan alam, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa alam, itu aja sih. Nah, kita harus menjaganya. Lagi membuat pupuk cair, pupuk organik. Jadi bahan-bahannya semuanya lokal dan bahan-bahannya natural. Produktif yang tidak banyak perawatan, karena yang kerja akhirnya alam, bukan kita. Kita bikin kompos, yang kerja siapa? Mikroba, ayam, bukan kita. Ngapain gitu? Alam sudah menyediakan ribuan pekerja di bawah tanah yang sering kali kita abuse, sering kali kita malah bunuhin dengan menggunakan kimia-kimia yang berlebihan.
mengembalikan semua ke alam. Jadi manusia itu menjadi bagian dari siklus alam sebetulnya. Jadi tidak ada rantai makanan yang seperti kita dulu belajar itu bahwa ada yang top predator sama yang di bawah. Adanya itu udah ada close loop, jadi bulat begini. Kita berawal dari single cell, kemudian akan diakhiri dengan single cell. Itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari OMK sekalian, di dalam gereja Katolik, kita mempunyai dua tokoh besar yang mengajak kita untuk menjadikan alam ini sebagai saudara dan keluarga Allah, yakni Bapak Santo Fransiskus Assisi. Bapak Santo Fransiskus Assisi adalah menganggap semua ciptaan Allah adalah saudara. Maka ketika Santo Fransiskus Assisi mendedikasikan dirinya bahwa dirinya adalah saudara untuk alam ciptaan Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, udara, bahkan maut pun baginya adalah saudara. Mengapa Santo Fransiskus dari Assisi itu mengajak kita atau membuat bagi dirinya sendiri alam ciptaan adalah saudara? Karena baginya alam ciptaan ini adalah karya agung Allah. Maka ketika kita merusak alam, ketika kita menyakiti alam ataupun ciptaan lain, sebenarnya kita menyakiti hati Allah karena telah merusak alamnya, karena telah merusak karyanya. Yang kedua, Bapak Paus Fransiskus dalam ensikliknya yang berjudul Laudato Si. Laudato Si mengajak kita untuk merawat kembali, menghidupkan kembali, menjaga alam. Kedua tokoh besar ini sebenarnya sudah sangat cukup sebagai teladan dan panutan kita untuk menjadikan alam sebagai saudara yang tidak pernah terpisah dari kita sebagai manusia. Karena alam adalah sumber kehidupan manusia, karena alam ciptaan adalah ikatan kolaborasi yang sangat erat antara manusia dan alam ciptaan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita merawat alam dengan hal-hal kecil. Misalnya menanam pohon. Menanam pohon itu tidak mesti harus menanam pohon yang besar. Cukup menanam tanaman di depan rumah kita. Untuk apa? Kita merawat ekosistem bumi, menjadikan udara lebih segar. Kedua, mengolah sampah menjadi berkat. Sampah, khususnya limbah dapur, dapat kita lakukan sebagai pupuk organik. Dapat kita olah menjadi hal yang berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik untuk kita sebagai manusia maupun untuk alam ciptaan. Selain penggunaan pupuk organik yang baik untuk melestarikan atau menjaga keseimbangan alam, pupuk organik juga membantu pertumbuhan alam ciptaan seperti tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Jadi jangan sungkan untuk mengumpulkan sampah, khususnya limbah dapur. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mempunyai pertanyaan reflektif sebagai bahan rekoleksi kita, sebagai bahan retret agung kita untuk menjaga kelestarian alam ciptaan. Pertanyaan pertama adalah, sejauh ini
bagaimana relasi persaudaraanku dengan alam ciptaan? Kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana apa yang sudah kita lakukan untuk menjalin relasi persaudaraan dengan alam. Kedua, sebagai orang beriman, khususnya kita sebagai seorang Katolik, kebaruan apa yang dapat aku lakukan dalam masa retret agung ini untuk mewujudkan persaudaraanku dengan alam ciptaan? Pertanyaan kedua ini kita lebih diajak untuk memulai dari sekarang. Kegiatan apa, hal apa yang kita lakukan, yang harus kita perbuat untuk menjaga alam, untuk menjaga ciptaan Allah. Mungkin sebagai contoh yang saya buat adalah saya sudah memulai dengan menanam. Apapun saya tanam, selain untuk tanaman hias, saya juga menanam apotek hidup. Saya juga menanam beberapa sayur mayur, dan untungnya dari apotek hidup banyak yang sudah merasakan. Misalnya ketika ada orang butuh daun binahong, saya punya daun binahong. Ketika ada orang yang butuh daun sirih, saya punya daun sirih. Ketika ada orang butuh daun saga untuk obat, saya punya daun saga. Sebenarnya kita Lucius III memiliki kebun mini atau mini farm yang di dalamnya itu ada macam-macam tumbuhan hias atau tanaman hias, ada apotek hidup, ada berbagai macam sayuran. Misi utama saya sebagai OMK dan misi utama Lucius untuk alam atau untuk menjadikan kita sebagai berkat untuk orang lain adalah yakni menjadikan alam sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai dokter dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Lucius III sudah memulai. Maka kita lingkungan di rumah, mari kita memulai di rumah kita masing-masing. Menanam hal pokok saja dulu. Misalnya kebutuhan sehari-hari. Sayur mayur, bumbu dapur, atau bagi yang hobi untuk melihat keindahan dari tanaman, tanamlah tanaman. Selain indah dipandang mata, menjadikan udara sejuk, menjadikan sebagai patokan bahwa kita cinta lingkungan hidup. Selamat berefleksi, selamat menanam, selamat merawat lingkungan hidup, dan selamat menjadi saudara bagi alam ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik dan maha cinta. Pada pertemuan APP yang ketiga ini, kami diajak untuk semakin mencintai, semakin menghormati karyamu yang agung, yakni alam ciptaan. Bapa yang maha baik, bukakanlah kesadaran dalam hati kami, sehingga kami mampu merawat dan menjaga alam ciptaan-Mu. Sehingga relasi kami dengan alam ciptaan-Mu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohonkan kepadamu bagi semua orang, agar adalah semua orang mampu mensyukuri, mampu menjadikan dirinya sebagai saudara dan saudari bagi alam ciptaanmu. Lembutkanlah hati mereka yang kurang menjaga alam ciptaanmu. Sadarkanlah mereka sehingga mereka mampu memulai kembali, mampu memberikan hati mereka bahwa alam ciptaanmu adalah karya agungmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup dan berkat Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas penyelenggaraanmu. Kami boleh mengadakan perjumpaan iman dalam merefleksikan hidup kami, khususnya relasi persaudaraan kami dengan sesama alam ciptaanmu. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, karena seringkali kami mengabaikan bahkan merusak alam ciptaanmu dengan berbagai macam cara dan kepentingannya. Semoga perjumpaan ini semakin menyadarkan kami untuk menjaga dan memelihara seluruh alam ciptaanmu. Kami mohon berkat-Mu atas usaha dan niat-niat baik yang telah dan akan kami lakukan dalam masa pertobatan ini, sehingga kami makin hari makin mencintai, makin terlibat,
dan semakin menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat dan pengutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berefleksi, selamat retret agung. Terima kasih. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi